Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalam ala rasulillah ibn abdillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Ansor yang dimuliakan Allah, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengutarakan topik tentang perkara-perkara yang harus ditinggalkan ketika melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa. Mungkin menurut saya juga unik karena ibadah puasa tidak hanya dilaksanakan oleh kaum muslimin, juga dilaksanakan oleh non-muslim, tentu dengan cara-cara yang berbeda menurut mereka. Bahkan hewan-hewan di sekitar kita ada juga yang melaksanakan ritual puasa, seperti halnya ular yang ingin mendapatkan tubuh yang baik, maka berpuasa sehingga bisa melepaskan sisip-sisipnya. Seperti halnya ulat yang ingin menjadi kupu-kupu, dia akan berpuasa untuk menuju kesempurnaan dan lain sebagainya. Ibadah puasa juga ibadah yang sangat sirri, sangat rahasia, maka tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Berpuasalah hanya untukku dan nanti aku yang akan memberikan pahalanya. Karena itu maka kita harus berpuasa dengan keikhlasan dan dengan kesungguh-sungguhan, karena pahala yang kita terima sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ibadah puasa juga dapat membentuk diri kita dari sifat hayawaniyah menuju sifat manusia atau insan yang muttaqin, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa maksimal dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah kita diterima di sisi Allah dan juga mendapatkan pahala, yaitu dengan cara kita mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa dari segi syariat dan dari segi pahalanya. Seperti kita jangan sampai mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, misal makan minum, dan juga kita jangan sampai melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan atau menghapus pahala puasa itu sendiri, seperti berbohong, ghibah, namimah atau adu-adu, dan yang keempat adalah yamin al-ghamus atau sumpah yang bohong, yang kelima yaitu an-nadhur bisyahwat. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama membagi dalam 3 golongan orang-orang yang melakukan puasa, yaitu yang pertama, golongan orang-orang yang hanya mampu menjaga dari tidak makan dan tidak minum. Nah, ini adalah golongan orang-orang yang awam. Seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang mampu menjaga dari makan dan minum, juga mampu menjaga seluruh anggota badannya dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa itu sendiri. Seperti yang diriwayatkan dari sahabat Anas
annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya tuhbitus sauma al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yamin al-ghamus wan nadhur bi syahwatin. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Yang pertama yaitu kadzib atau goroh atau berbohong. Ini harus kita tinggalkan. Tentunya bohong yang dapat membawa kemadharatan kepada orang lain. Yang kedua yaitu ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan kriteria yaitu dzikroka ahoka bima yakrahu, yaitu membicarakan kejelekan orang lain yang apabila dia mendengar maka dia akan tidak suka. Yang ketiga yaitu adu-adu atau provokator atau provokatif, supaya ada perselisihan atau pertentangan atau perkelahian. Ini juga dapat membatalkan pahalanya puasa. Yang keempat yaitu al-yamin al-ghamus adalah sumpah yang bohong. Ini juga dapat membatalkan pahalanya puasa. Yang kelima an-nadharu bi syahwatin, yaitu melihat selain kita atau ajnabi dengan syahwat atau dengan mailul qalbi. Maka 5 perkara ini jangan sampai kita lakukan supaya kita termasuk golongan orang-orang yang kedua ini, yaitu golongan orang-orang yang soleh. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang tidak hanya menjaga dari makan minum dan tidak hanya menjaga dari 5 perkara tadi, tapi ditambahi dengan menjaga hatinya, jangan sampai ingat selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari itu maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya ibadah puasa kita selain menahan lapar dan dahaga juga mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Yaitu paling tidak kita menjadi golongan orang yang kedua, yaitu orang-orang yang soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, pada intinya pada puasa bulan Ramadan kali ini kita harus semaksimal mungkin menjaga supaya puasa kita terhindar dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa seperti yang saya sebutkan seperti tadi. Intinya itu, dan dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.